Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Hari ini kita menonton apa ya? Tapi buat teman-teman baru yang baru nonton, jangan lupa cek dulu pesan yang udah saya sematin di TikTok akun saya yang di tengah yang paling atas ya. Itu pedoman untuk pembacaan tarot reading Oracle saya. Barangkali mungkin ada something yang kelewat atau teman-teman merasa bahwa sesuatu nggak sesuai sama apa yang kamu inginkan. Jangan lupa, ini nggak akan ngikutin apa yang kamu mau, tapi aku akan ngebacaan tentang hal-hal yang akan beresonansi dengan kamu. Jadi kalau ada sesuatu yang kiranya nggak cocok atau nggak seret, atau ini bukan bacaanku deh, jangan dipaksain ya, karena mungkin kita lagi ngambil energi yang berbeda dari teman-teman yang sedang nonton. Dan kemudian jangan lupa memakai headset. Mungkin teman-teman lebih suka nonton yang kenceng, jadi mungkin kurang ini ya sama suara saya yang agak halus. Oke, kita mulai. Aku entah kenapa tiba-tiba ingat, tunggu bentar. Ini tanggal 27 ya. 27 itu mengalami sebuah pembaruan ya. Kita 27 itu surat apa ya? Surat 7 itu surat Anama ya. Anama itu selalu mencerminkan tentang di sini ada cerita tentang Nabi Musa yang melakukan pembuktian ya kepada Fir'aun bahwa ini loh, aku punya bukti bahwa aku tuh benar tuh, aku diutus. Di sini ada kutip, dan di sini juga menyebutkan bahwa cerita tentang seorang laki-laki perkasa yang menjadi imam besar, yang menjadi pemimpin manusia dan hewan-hewan, nggak lain dan nggak bukan adalah Nabi Sulaiman. Di sini ketika dia mungkin sudah menemukan seseorang yang dia harus taklukkan di negeri seberang Ratu Bilqis, di mana akhirnya dia mengutus bawahannya untuk menyampaikan sebuah pesan. Ini sebenarnya sesuatu yang mungkin tersirat ya di antara teman-teman yang mungkin akan bisa mengecek lagi. Di sini disebutkan bahwa dia akan mengutus seseorang untuk meyakinkan bahwa dia bisa menaklukkan wanita ini, tapi wanita ini mungkin selalu punya sesuatu yang ingin dia buktikan bahwa dia yang benar. Jadi sampai pada akhirnya dia benar ditaklukkan. Jadi mungkin bacaan ini mungkin kita akan lebih berfokus pada sesuatu yang berhubungan dengan menaklukkan seorang yang sangat dicintai, dan ini juga tentang seseorang yang membuktikan kebenaran. Dan lagi-lagi ini mencerminkan apa ya, aku ajak ayat bagus nih. Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli tidak dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang yang buta dari kesesatannya, dan engkau tidak dapat menjadikan seseorang yang mendengar kecuali orang-orang beriman kepada ayat kami lalu mereka berserah diri. Ini hanya sekilas, dan ini memang multitafsir ya teman-teman, tapi kita akan ambil baiknya. Jadi mungkin bacaan kali ini lebih kita akan fokuskan kepada seseorang yang mungkin sudah diberi petunjuk, entah itu sebuah mimpi, entah itu mungkin nasihat teman-temannya, tapi dia nggak mau mendengar, atau mungkin agak ngeyel, agak ngotot. Jadi bacaan kali ini mungkin akan lebih konsen ke orang-orang yang denial atau orang avoidance juga. Avoidance itu menurut alur bahasa, kalau itu hampir mirip dengan alih bahasa serapan dalam bahasa Arab ya, kufur. Kufur adalah istilah untuk orang-orang yang nggak mau menerima kebenaran, nggak mau mendengar. Dan orang-orang kufur, orang-orangnya disebut kafir. Dan kebetulan di zaman itu sering dipakai untuk ayat suci ya, sehingga kekafiran itu seolah itu memang konsennya cuma di lingkungan agama doang. Tapi sebenarnya kufur itu, atau orang kafir ya, orang kufur adalah orang yang nggak mau menerima kenyataan, menolak kebenaran. Kayak misalnya bumi itu bulat, tapi orang-orang selalu masih ada yang bilang bumi itu datar. Atau seseorang yang menyangkal, kita anggaplah penyangkalan ya, kita anggap penyangkalan adalah denial. Kekufuran sebenarnya aspek dimana seseorang yang melakukan denial atau penyangkalan. Jadi dia udah dikasih tahu nih,
kebenarannya, tapi dia selalu menolak. Dan seseorang yang mungkin ketika dikasih kebenaran bahwa aku loh benar-benar suka sama kamu atau sayang sama kamu gitu, tapi dia menolak. Dan kalau dalam konteks relationship ini akan lebih tentang orang yang sebenarnya dia udah tahu orang yang sayang sama dia ngasih bukti, ini loh aku bener ngejar kamu, aku cinta sama segala macam, tapi orang ini denial, menolak kebenaran atau menganggap itu adalah ini mungkin cuma perasaanku aja atau semacam itu. Dia biasanya orang denial adalah orang yang menolak sesuatu, perasaan yang sebenarnya dia udah Tuhan udah ngasih tahu ini loh, hati nurani kamu tuh gini, tapi dia nggak mendengarkan hati nurani dan lebih mendengarkan soal logika bahwa ntar juga gue nggak akan lupa segala macam. Kenapa jadi panjang? Oke, mari kita mulai. Kita akan mulai dengan oracle. Ini bukan ramalan seperti yang teman-teman bayangin, tapi anggaplah ini sebagai hiburan dan nasihat ya. Jadi kalau baik terima, kalau nggak ada sesuatu yang bagus ya terima, ya udah gitu. Berarti bukan buat kamu. Jika teman-teman mengalami yang namanya pembiaran atau ketika menjalin suatu hubungan itu dan terjadi konflik, tapi ini agaknya seseorang melakukan semacam pendiaman. Jadi cerita kali ini mungkin akan lebih relevan jika terjadi pada dua orang yang ketika bertengkar atau menjalin hubungan itu satu sama lain saling mendiamkan, atau salah satunya itu ketika terjadi masalah dia mendiamkan. Jadi ketika seseorang itu biasanya kehancuran sebuah hubungan akan dimulai dengan minimnya komunikasi, dan seseorang yang mungkin bermasalah dengan ini lebih cenderung untuk melakukan penghindaran dengan cara mendiamkan, karena mungkin orang ini berpikir bahwa kalau aku diam dan gak akan membantah semuanya akan baik-baik aja. Tapi justru biasanya yang terjadi di saat ini adalah ketika dua orang itu bertengkar atau terjadi kesalahpahaman, entah seseorang itu butuh penjelasan, salah satu pihak ini mendiamkan, sehingga hubungan ini semakin lama semakin memudar itu. Ini juga mungkin akan beresonansi dengan pasangan yang sudah menikah atau mungkin berpacaran yang sudah tinggal bersama ya, atau mungkin kumpul-kumpul. Jadi nggak akan tersentuh ke semua orang. Teman-teman bisa nilai cerita ini cocok buat kamu atau bukan. Dan yang saya pelajarin dalam beberapa literasi psikologis bahwa biasanya seseorang yang terbiasa untuk mendiamkan suatu hal karena dia berpikir bahwa ketika terjadi masalah dengan pasangan atau pacar atau apapun itu, dengan dia diam atau nggak membantah, hubungan akan membaik. Tapi justru biasanya ini kan semakin memudar ya, karena membiarkan itu dimaksud seperti melempar batu ke danau, tiba-tiba ngilang gitu saja. Mungkin beriak bentar tapi ngilang. Dan biasanya kartu ini juga akan merepresentasikan tentang seseorang, kayaknya dua orang, tapi kayaknya lebih ke satu orang yang dulu di masa lalu orang ini mengalami yang namanya trauma psikologis yang diakibatkan oleh orang tua yang sangat kasar, orang tua yang abusif, atau mungkin orang tua yang mungkin selalu memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Jadi mungkin dia suka dulu di masa kecil, entah ini kamu atau seorang itu, suka dibentak-bentak, suka dibanding-bandingkan. Misalnya kalau salah kayak dibentak gitu, salah selalu di itu, sehingga membuat mental anak ini di masa lalu ya, orang ini ya, di masa lalu orang ini menjadi terluka. Ketika seseorang itu terluka di masa kanak-kanak, selalu dibentak-bentak, misalnya ada yang nilai rapotnya jelek terus dibanding-banding, kamu tuh nggak kayak ini lo tetanggamu tuh anak si itu tuh lebih ini itu segala macam. Orang ini memiliki trauma yang akan sulit disembuhkan. Dia merasa sangat minder, dan ketika dia mungkin minta sesuatu nggak pernah diturutin, kayak misalnya kamu minta dibeliin ini segala macam, nilai jelek segala macam. Dan
orang ini selalu akhirnya pada akhirnya seketika itu membentuk semacam defense mekanisme ya, mekanisme pertahanan diri tanpa dia sadari, bahkan mungkin tanpa dia sadari. Dia akan selalu berpikir dalam dalam alam bawah sadarnya, oh kalau aku terjadi konflik mending aku diam daripada aku nanti dipukulin kayak waktu aku dipukulin sama bapak aku atau ibuku, ditampar kayak atau dipukul pakai sapu gitu semacam itu ya. Ini seseorang yang memang harus pergi ke psikolog ya. Ini sesuatu yang harus disembuhkan, karena ketika kamu, entah orang itu atau bahkan mungkin kamu yang ngalamin ini, terjadi suatu masalah dan punya defense mekanismenya adalah diem dan menghindar, saya yakin ini akan menjadi bentuk bentuk sebuah pola di mana salah satu akan melakukan situasi avoidance attachment style, menghindar, apalagi kayak denial yang tadi saya bilang nih di awal. Dan biasanya ini juga akan related dengan dua orang, satu ngejar dan satu lari, dan ketika terjadi perselisihan yang satu tuh ngilang. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa di ghosting atau tiba-tiba pasangannya tiba-tiba pergi menghilang, entah mereka udah menikah tiba-tiba pisah gitu aja, terus mungkin bahkan ada yang mungkin sampai lari dengan pria lain atau wanita lain demi dia ngerasa bahwa aku nggak akan berkonflik, aku mending diam daripada aku ngomong salah. Ini sesuatu yang fatal dan membuat hubungan itu kayak semakin memudar. Dan biasanya setelah begitu lama dia akan kebingungan gimana ya cara aku menjelaskan hal-hal yang dulu, karena orang ini mungkin punya sifat yang pengecut ya. Pengecut dalam artian bukan berarti kita menormalkan perilaku ini salah, tapi kita nggak bisa menjustify orang yang mungkin ghosting, orang yang mungkin menghindar atau lari begitu saja, karena alam bawah sadar itu sudah terluka dari kecil gitu. Dia memiliki trauma di masa lalu. Satu kartu penjelasan lebih panjang ya teman. 3 dan 8 akan merepresentasikan bacaan ini. Mungkin ada yang berumur 38 tahun ya teman-teman, atau antara Maret dan Agustus adalah bulan yang signifikan dalam ini. Dan ini tentang seseorang yang selain dia itu menghindar atau melakukan pembiaran. Ketika terjadi masalah, dia lebih suka mendiam, menganggap bahwa antar juga berlalu begitu aja. Dan ini juga akan merepresentasikan tentang hubungan ketika terjadi suatu pengenalan atau melakukan pendekatan, akhirnya terjadi konflik atau intens. Orang ini akan tiba-tiba kayak menarik diri gitu. Ini benar-benar akan mengarah ke situasi ghosting kayaknya sih itu. Ini akan, dan aura yang diwakilkan dengan 2 dan 3 atau umur 2-3 tahun, hal yang alami dalam hidup lebih memberikan momentum lebih daripada hal instan. Ini mungkin kita akan diingatkan pada hal-hal yang dimana seseorang dihadapkan pada hal-hal yang dia nggak bisa menjadi alami, atau dia suka berpura-pura. Ini energi dimana kamu nggak tahu kenapa kalau ada ini adalah energi dimana ketika orang ini itu melakukan penghindaran atau melakukan sesuatu yang dirasa terjadi konflik, misalnya berantem dengan pasangan atau pacar ataupun itu, dia menghindar dan dia pura-pura baik-baik aja. Tapi ini sesuatu yang nggak alami ya teman-teman. Sesuatu yang nggak alami itu bukan sesuatu yang bagus. 2, kita tambah berapa lagi teman-teman? Sesuatu yang nggak alami. Sesuatu yang nggak alami. Ya, ini kayaknya sama bacaan dengan ini, energinya sama, dimana orang ini lebih suka mendiamkan suatu hal karena dia punya trauma masa lalu, satu sisi. Yang kedua, orang ini juga mungkin akan menjadi orang yang pandai berpura-pura seolah tuh baik-baik aja hidupnya, sekalipun dalam hati hancur ya, atau mungkin dia menderita, tapi dia selalu membuat dirinya sendiri tuh kayak sesuatu tuh kayak alami gitu, kayak nggak kenapa-kenapa. Dan dalam hati kecil orang ini
Dia merasa kayak nggak berdaya. Kayak teman kan bisa ngeliat orang ini kayak menatap ke langit dengan di sisi ini sebagai sisi gelap. Dia selalu ada berada dalam kayak semacam victim mentality ya, merasa dirinya selalu sebagai korban. Itu sebenarnya bukan salah dia, bukan sebenarnya salah dia juga, sekalipun orang ini salah ya, tapi kita bisa menarik benang merah di mana orang ini dari dulu selalu ada dalam tekanan psikologis dengan keluarganya ya mungkin ya, sehingga ketika dia selalu jadi people pleasure ya, menjadi penyenang hati orang lain, entah orang tuanya, teman-temannya. Ini juga tentang orang yang mungkin waktu kecil itu sering dibully, dibanding-bandingin, direndahin segala macam, sehingga dia selalu menganggap bahwa membalas suatu konflik atau berargumen itu bukan sesuatu yang bagus ya teman-teman, menurut dia ya. Dan ini mungkin terjadi dalam hubungan sekarang, sehingga dia merasa bahwa aku kayak merasa rendah diri, kayak aku tuh nggak berdaya, aku tuh kayak sampah gitu, kayak maaf ya katanya nggak menyenangkan. Sehingga ini juga merepresentasikan tentang orang yang selalu menganggap dirinya itu selalu rendah di mata orang lain, dan orang itu mungkin minder, jadi dia akan selalu memakai topeng, dan topeng itu akan terlepas ketika dia akan benar-benar merasa aman dengan orang yang tepat. Tapi orang nggak akan selalu bisa merasa harus mencari orang yang tepat ya. Saya tiba-tiba ingat perumpamaan di mana teman-teman ingat gak sih di mana kenapa ya Tuhan itu ngasih kita tuh organ jantung, paru-paru, liver, kandung kemih, ginjal ya. Kan bukan berarti kita harus makan makanan yang benar-benar bersih kayak selalu higienis segala macam sehat, itu enggak kan? Karena apa? Jantung kan memompa ya, bisa dari vena ke arteri, vena balik darah kotor dipompa lagi, bersihin dari botol, bersihin lagi kan, tetap memompa. Sama juga nih ketika kita punya ginjal, kita kan minum dari apapun, makan minum itu disaring ya, sampai itu berbalik lagi ke mode itu udah aman buat badan. Sama juga nih kita punya liver fungsinya apa teman-teman? Itu kan buat mengontrol makanan yang ada racunnya, toksikitas dari apapun itu jadi netral. Jadi sebenarnya itu mengisyaratkan bahwa kita tuh kita nggak terlalu menormalisir bahwa segala sesuatu tuh harus bersih, alami segala macam, sekalipun itu pentingnya. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita tuh hidup dengan bertahan, dengan survival mode juga, dengan kita belajar dari rasa sakit, racun, dan macam-macam. Dan inilah yang tidak dilakukan oleh orang ini. Orang ini selalu menganggap bahwa aku tuh korban, aku nggak harus berjuang, aku tuh selalu menderita. Padahal nggak gitu, semua orang akan selalu menderita. Tapi masalahnya orang ini selalu menempatkan dirinya sendiri selalu rendah gitu, dan dia butuh seseorang yang membimbing. Dan orang ini sangat minderan gitu, dan mungkin ini juga berlaku pada seseorang yang mungkin susah mengekspresikan dirinya. Orang ini selalu menarik diri ketika orang itu datang, dan ini akan merepresentasikan tentang seseorang yang terlalu sering, karena dia menginjak trauma di masa lalu, childhood wound ya, trauma masa lalu, dan mungkin bully, atau dia juga berasal dari divorce parents, orang tua yang bercerai atau orang bercerai. Ketika dia melihat pertengkaran itu, mungkin mamanya ditampar atau papanya ditinggalin sama mamanya kabur sama pria lain dan sebagainya, hal-hal yang membuat dia merasa aku nggak bisa terlalu percaya sama orang. Jadi orang ini juga menarik diri, orang ini juga mungkin adalah orang yang entah ini seseorang itu atau jangan-jangan ini kamu ya teman-teman. Dia merasa bahwa ketika orang ini bertemu dengan orang yang akhirnya ketemu dengan orang yang tulus, dia justru merasa aneh gitu, kayak jangan-jangan dia akhirnya nipu, jangan-jangan akan gitu, jangan-jangan ada maunya gitu. Ini yang harus diwaspadai. Dan sepertinya ini adalah indikasi orang yang seharusnya pergi ke psikiater, karena dia harus menyembuhkan luka masa lalu dia. Karena siapapun yang dia temui nanti di masa depan, orang ini agaknya akan tetap menyakitkan orang lain tanpa dia sadarin, dan dia akan selalu ada dalam posisi seolah itu dia tuh korban, seolah dia tuh selalu disakitin. Ini
Dan ini kayaknya terjadi juga sama ibu-ibu yang bercerai atau janda atau siapapun yang dia merasa bahwa entah kenapa kayak ibu-ibu selalu melakukan pembenaran diri bahwa dia tuh selalu jadi korban gitu. Dia tuh selalu ditinggalin suaminya atau ditinggalin istrinya segala macam. Tapi sebenarnya tanpa dia sadarin dia juga sebagai pemicu ya. Tapi dia selalu dalam posisi yang pasif. Menarik sekali bacaan hari ini teman-teman. Ini bacaan bersifat psikologis ya. Ini akan merepresentasikan juga hubungan yang dia harus mengevaluasi. Orang yang kita bicarakan di bacaan hari ini adalah orang yang selalu menghindar, orang yang berpura-pura bagus, tapi juga orang yang punya victim mentality. Ini sama-sama menghadap ke atas ya. Di satu sisi dia selalu menghadap bahwa kehidupan orang lain itu lebih baik dan dia merasa rendah diri. Tapi di satu sisi orang ini akhirnya kayak semacam mendapatkan ide bahwa ini semua tuh juga kesalahan dia. Dia kayaknya juga akhirnya menyadarinya. Dia menyadari bahwa dia nggak akan bisa selalu menyalahkan orang lain karena nggak ada yang namanya orang yang sempurna ya. Kadang mungkin dia ngadepin orang yang memang kasar, orang yang mungkin belum harus belajar untuk memperlakukan orang dengan baik dan sebagainya. Tapi trauma-trauma yang dia alami sama orang ini sepertinya akan mengarahkan dia pada bertemu dengan seseorang yang tulus sama dia. Tapi kenapa ketika orang itu tulus dan terjadi argumentasi, dia selalu menghindar atau berlaku dingin dan mungkin juga menarik diri. Itulah yang mungkin orang ini merasa dia tuh harus berbenah. Ini kayaknya udah masuk bacaan yang bagus soalnya. Kalau orang ini nyadar kayaknya. Dan galaksi ini merepresentasikan bahwa orang ini tahu dia harus meniadakan dia harus meniadakan pilihan-pilihan yang sesuatu yang nggak berguna untuk dia. Ini sepertinya juga akan merepresentasikan tentang seseorang yang mungkin dia harus membenahi hidupnya. Mana yang menurut dia tuh sia-sia, dia harus tinggalin. Entah itu mungkin circle pertemanannya atau mungkin hubungan romantis dengan beberapa perempuan atau beberapa laki-laki sekaligus. Dia harus udahan gitu. Dia harus itu karena dia tahu ini sesuatu yang nggak bagus untuk mental health dia juga dan mungkin akan menyakitkan orang lain. Makanya dia mungkin berusaha untuk merapikan tanda kutip ya, kayaknya aku ngerasa gitu. Dan aku nggak tahu nih arah bacaan ini kemana. Kita harus cari tahu dulu ya teman-teman. Kita nggak bisa menyimpulkan sesuatu cuma dari 3 kartu atau 4 kartu doang. Harus ada variabel supaya itu nggak membuat orang lain tuh salah paham atau sesuatu yang sebenarnya nggak relate terus membuat kita kegeeran gitu. Ini apa yang kata muncul ya, ini benar. Aku sangat benar. Di sini diingatkan bahwa orang ini memang harus punya banyak hal-hal yang sangat menyita dirinya. Entah ini kayak energi apa ya, kalau dia tahu tuh energi Seven of Cup, 7 cangkir, 7 piala, di mana dia punya banyak sekali distraksi gitu. Entah itu mungkin pertemanan, lingkungan pekerjaan, banyak pekerjaan, atau mungkin romance, dalam hal romance, atau mungkin urusan keluarga sebagainya. Tapi ini mengindikasikan bahwa dia nggak baik kalau ada di circle ini. Dia harus keluar gitu. Apakah ini kamu atau seorang itu? Yang jelas dia merasa dia harus keluar dari sini karena itu bukan sesuatu yang bagus untuk dia pertahanin gitu. Perfect. 365+1 5. Oh iya, orang ini mungkin pada akhirnya menemukan semacam kestabilan hidup ya. Match dia akan selalu, bukan dia ya, Tuhan semesta akan selalu mengarahkan orang ini pada secara energi itu kompatibel dengan orang ini.
sekalipun orang ini mungkin merasa bahwa dia nggak pernah pantas, dia nggak pernah pantas untuk orang lain. Aku merasa kayak aku sendirian, aku kayak ngerasa aku kayak nggak pantas untuk orang yang sayang sama aku gitu, kayak semacam itu ya teman-teman yang aku tangkap di sini. Makanya dia akan selaras dengan orang yang tepat, dia akan selaras dengan orang yang tepat. 233 dan 3338 akan merepresentasikan kartu ini. Ini tentang apa ya teman, kita harus tahu. Kita lihat dulu ya, cek dulu pakai tarot. Aku Three of Swords nggak selalu tentang cinta segitiga, tapi juga kan indikasikan tentang itu. Tapi ini biasanya lebih ke seseorang yang mungkin sudah menyakiti orang lainnya dan nggak menempatkan orang lain itu, seseorang itu, pasangannya atau siapapun itu sebagai prioritas. Ini ada karmic energi, karmic partner energi, atau energi orang ketiga ya, apalagi third party energi. Karmic partner itu nggak selalu tentang lovers ya, pecinta ya. Bisa juga orang ini lebih mengedepankan kerjaannya atau teman-teman lingkungan pekerjaannya yang menyita waktu dia, atau mungkin juga dia sibuk ngurus keluarganya, dia mungkin punya adik atau orang tua yang harus dirawat ya, atau mungkin disekolahin, atau dia harus ngirim-ngirim uang segala macam, sehingga mungkin perhatian atau biasanya akan gini deh, orang yang mungkin uangnya tuh habis buat keluarga, dia akan minder. Iya benar, dia akan minder karena orang ini mungkin duitnya habis cuma buat ngebiayain keluarga, atau dia ribet ngejaga toko ortu lah, atau kayak semacam itu gitu. Waktunya kayak tersita banget, sehingga dia juga ini akan berkisah tentang juga berkisah tentang orang yang menarik diri dari hubungan karena waktunya tuh nggak cukup buat dia, merasa kayak waktunya nggak cukup untuk membahayakan seseorang gitu, dan dia tahu dia salah di sini karena seseorang pada akhirnya harus balance ya. Saya bilang kayak di video saya kemarin, kamu harus bisa ngebedain antara waktumu di kerjaan ya kamu di kerjaan, waktumu dengan teman kerja ya kamu di teman kerja, waktumu dengan teman sepermainan dengan teman sepermainan, waktumu dengan Tuhanmu dan beribadah ya sama Tuhanmu. Tapi kamu harus punya waktu untuk memprioritaskan hubungan. Kalau kamu sedang menjalin hubungan dalam aspek hubungan itu ya, artinya sebenarnya orang-orang akan selalu terdistorsi dengan pernyataan bahwa oh kamu harus fokus kerja aja, oh kamu harus ini. Enggak, kita bisa melakukan segalanya sekaligus karena itu adalah aspek yang berbeda yang harusnya bisa berjalan beriringan ya, dengan porsi yang tepat. Jadi ketika sesuatu itu berlebihan di satu porsi, saya yakin porsi yang lain akan terdistorsi atau tergeser. Makanya sebenarnya bukan masalah kamu harus fokus ini tapi nggak menggeser ini, semua berjalan asal semua itu tepat. Jadi ini lebih ke orang yang nggak bisa memanage perasaannya, perhatiannya pada bidang pekerjaan, pertemanan, lingkungan keluarga, hobi dan segala macam, dan hubungan. Ini yang sepertinya harus dibedain dengan orang ini. Aku taruh di saya ya teman-teman. Terus apa ya, taruh di atas, kayaknya taruh di atas atau di bawah. Kenapa aku ribet sekali teman-teman? Enggak, aku taruh di bawah sini. Ini nanti ada kartu tuh di tengah ya, kayak biasanya. Baiklah. Tadi ada terpati energi. Terpati energinya tentang mungkin kesibukan. Tapi jika ini, maaf ya, mungkin agak sedikit memicu emosi. Tapi jika orang ini mungkin punya hati yang lain yang dia ingin dia jaga secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mungkin ini adalah salah satu penyebab kenapa hubungan itu jadi renggang dan itu menjadi vakum dan menjadi dingin karena ada orang ketiga. Itu ya teman-teman, kayaknya menarik sekali baca ini. Dan ya, dia mungkin sebenarnya tuh menggebu-gebu ya di awal ya. Orang ini tipe orang yang sebenarnya tuh kayak menggebu-gebu, orang yang agak sembrono juga,
sembrono nggak selalu tentang orang yang kayak itu ya, tapi ini lebih ke orang yang dia nggak, ini lebih ke energi orang yang nggak memperhatikan perasaan orang lain. Dia mungkin nggak memperhatikan bahwa dia udah menyakitin hati seseorang dengan mendiamkan, kayaknya dengan mendiamkan. Dan dan orang ini mungkin aku kayak nangkap sebuah adegan di mana ini mungkin agak umum ya, bukan sesuatu yang baru. Ketika kalian mungkin berpisah, entah kamunya, mungkin kalian pas waktu lagi renggang, kamu mencoba untuk deketin orang lain karena kamu ngerasa kesepian gitu, atau orang itu yang melakukan hal tersebut ya, sehingga semakin lama pembiaran itu menjadi hubungan yang renggang, dan mungkin endingnya adalah hubungan itu putus di tengah jalan begitu saja, teman-teman. Ini situasi ghosting yang aku bilang tadi. Jadi energi ini adalah energi di mana orang ini mungkin sembrono. Ketika terjadi renggang, justru dia mendeketin orang lain. Aku kayak ngerasa kayak gitu. Dan orang ini selalu merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar, tapi sebenarnya itu sesuatu yang naif ya, sesuatu yang kayak kekanak-kanakan gitu, dengan mendiamkan satu hubungan yang dia pikir akan putus gitu aja. Dan ini juga akan terlihat dengan teman-teman mungkin sempat ada yang ngalamin ya, ketika terjadi konflik dengan seseorang yang mungkin baru pacaran, atau mungkin itu dia tuh mendiamkan biar kamunya tuh mundur sendiri gitu loh, ngerti kan maksudnya. Dan adegan ini kayaknya ada di sini juga, dimana pendiaman dengan kamu, tapi orang ini mengejar-ngejar orang lain gitu. Mungkin di sosmed kelihatan lagi panas sama orang gitu. Jadi energi yang membuat orang ini merasa bahwa segala sesuatunya berantakan karena dia. Makanya ada kartu ini muncul ya. Makanya dia juga merasa insecure, sebab ulah dia sendiri, kenapa aku nggak ada kartu juga. Tapi dia harus menghentikan itu ya, karena dia tahu bahwa kalau orang ini nggak berhenti, hasilnya akan nggak bagus. Dia akan melakukan kesalahan yang sama juga nih. Ini juga mungkin akan terjadi pada teman-teman yang mengalami ini kepada seseorang yang kamu sebenarnya udah dikasih tahu, kamu nggak boleh ya terus-terusan sama orang yang ngediamin kamu, tapi orang itu kelihatan di luar, entah itu kamu melihat secara langsung atau kamu melihat di sosial media, bahwa ketika dia mendiamkan kamu, dia di luaran udah kelihatan deket sama orang gitu. Ini sesuatu yang kamu nggak boleh fokus sama energi ini ya. Aku ingetin ya, ketika kamu diduakan atau kamu udah tahu nih orang itu renggang sama kamu, tapi entah kenapa dia mencoba untuk deketin orang lain, sebaiknya kamu mundur aja ya, daripada nanti kamu akan jadi sakit hati, daripada itu sesuatu yang jadi semakin parah. Menarik sekali. 3, kayaknya aku dari tadi ngeliat angka 3 deh. 3, 2, 6, 7, 9, 3. Ini juga 3 lagi nih. 36 Februari itu dikit ya. Februari dikit. Ini lebih ke Maret, Juni, Juli sama September akan relevan dengan kartu ini. Ini angka berapa? 3 juga sama. Elemen 3. Maret, Mei itu cuma dikit, tapi lebih banyak nih. Mei, Juni, Juli, September. Apa yang terjadi selanjutnya dengan kartu ini? Miss opportunity, teman-teman. Ya, ini orang ini terjebak dalam lingkaran yang sama. Aku nggak tahu kenapa. Ini sama kok. Ini sama. Seseorang sepertinya terjebak dalam circle hubungan yang sama. Justru karena dia nganggap bahwa dengan
Dengan mendiamkan seseorang dan melompat di satu hubungan ke hubungan yang lain, semua akan selesai, semua akan baik-baik aja. Ini kayaknya cerita tentang orang yang lompat dari satu hubungan ke hubungan yang lain ya, bukan orang yang ditinggalkan ya. Jadi teman-teman harus pahamin itu. Oh iya, kenapa aku nggak nyadar ya? Karena dia ngerasa dia punya banyak pilihan gitu. Ini kalau nggak orangnya playboy atau playgirl, dia ngerasa kayak cakep banget gitu. Dia kayak ngerasa cakep, dia kayak ngerasa kayak laku aja gitu. Tapi ini memang akan jadi sesuatu yang disesali di kemudian hari ya, setelah kalian mungkin berpisah atau orang ini berpisah ketika kamu nggak ada cerita ini. Kayak gitu teman-teman. Aku taruh di sini, cukup sini, aku taruh mana sini aja. Ini bentuk temples dan dia mungkin itu yang sebenarnya membuat hidup orang ini itu chaos ya teman-teman. Jadi hidupnya tuh chaos dan dia melewatkan banyak sekali kesempatan berharga di kartu ini. Ini kenapa ada kartu ini apa tuh, cuma ada zodiak. Ini aku kadang jarang ya ngomong zodiak, tapi mungkin kalau teman-teman mungkin aku nggak tahu entah itu sun, moon atau risingnya apa. Ada zodiak yang terkait adalah Capricorn, Cancer, Sagittarius, Libra, zodiak udara termasuk Gemini, dan ini ada zodiak api, tapi zodiak apinya baru itu. Jadi entah kamu atau orang itu berzodiak itu ya teman-teman. Ini udah selesai. Kita lanjut dengan Oracle. Kenapa demikian? Sudah jatuh duluan nih. Dia takut akan nggak bisa berubah ya. Orang yang di kartu ini atau jangan nih kamu, dia takut semuanya akan terlambat ketika dia selalu melakukan pembiaran, lari dari suatu hubungan ke hubungan itu. Dia tahu itu sesuatu yang gak bagus untuk dia. Dan di satu sisi mungkin juga kamu yang mungkin masih mikirin orang ini gitu. Gak apa kok sebenarnya, kita nggak boleh munafik ya kalau kita masih cinta sama seorang, sekalipun orang itu menyakitin atau itu. Karena gini, kita harus paham bahwa nggak semua orang itu punya kesadaran yang bagus tentang sebuah relationship. Kadang-kadang ada orang-orang yang harus dikasih pelajaran, harus kasih hantaman peristiwa yang buat dia tuh sadar dulu nih. Kalau dia masih setengah-setengah, kadang belum sadar. Jadi mungkin orang ini pada akhirnya akan mengalami sebuah tower moment di mana mungkin dia akan terjebak dalam sebuah hubungan yang aku nggak tahu entah ini toksik atau apa ya, tapi sepertinya dia sadar bahwa hubungan yang dia jalin dengan ini karmic partner atau terpati energi itu kedepannya nggak akan bagus. Entah itu tentang itu orang, atau kalau dia tuh lebih fokus ke kerjaannya atau segala macam, dia akan dia akan merasa kayak dianya itu merasa was-was. Itu bukan suatu hubungan yang aman di sini. Dia tahu itu, makanya dia mungkin juga mulai mikirin tentang orang yang dia tinggalkan. Entah ini tentang kamu juga. Katanya banyak ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Aku nggak suka kartunya dikit tapi kita nggak jelas ceritanya. Mending kartunya banyak, jadi variabelnya akan lebih kelihatan ya teman-teman ya. Oh benar, akhirnya kartu ini muncul juga teman-teman. Kartu ini merepresentasikan tentang orang yang terlalu berharap bahwa hubungannya dengan orang ini kenapa ada 3 lagi, 1 dan 3. Ini 3 lagi 3. Maret akan merepresentasikan hubungan ini. Apa sesuatu yang terjadi bulan Maret, atau kok ada yang ngedate, atau ada yang ulang tahun, atau mungkin berpisahnya di bulan Maret, atau sesuatu yang terjadi di bulan Maret. Ini aku entah kenapa kayak nganggap bahwa selingkuhnya atau tanda kutip orang yang dia kejar itu nggak seperti yang dia kira. Oh iya benar, sesuatu yang dia anggap nggak sealami yang dia kira. Jadi orang ini setelah dia mengejar sesuatu yang dia anggap tuh bagus, entah itu keluarga atau apapun yang dia anggap lebih, dia berpihak pada itu, tapi nggak bagus, nggak sebagus itu. Topengnya mungkin mulai kelihatan ya, karena ini teman-teman hal yang aneh dalam hal itu. Artinya
topeng dari orang ketiganya itu mulai kelihatan setelah berjalan dengan seiring berjalannya waktu ya. Dan itulah yang membuat dia merasa bahwa dia ini juga terlalu naif gitu, terlalu naif bahwa dia udah sama orang yang tepat, orang yang akan memberikan pengorbanan, entah itu teman-temannya, keluarganya, atau pihak siapapun itu, bukan lovers ya. Tapi kalau itu tentang lovers, ini orang ini akhirnya tahu wajah asli dari pasangannya yang salah satunya itu, sehingga hubungannya kayak 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 terlunta-lunta, nggak kayak terlunta-lunta, kayak disia-siain. Dalam ini kayak ada dua orang yang mungkin terjatuh dari sebuah fondasi hubungan ya. Tower moment akan, kalau di sini ada kata Dumsri kayaknya, Dumsri di mana ya dia juga diduakan kok kayaknya. Orangnya juga diduakan ya teman-teman. Kebetulan itu, apakah kamu menjadi korban orang ini atau jangan kamu ada di posisi ini ya. Nah, kamu akan tahu berapa lagi, 3 waktu lagi teman-teman. Habis itu kita akan cari tahu ya, pas ya 2, 3. Kenapa kartunya kebalik-balik? Sebenarnya di sini ada kartu brain fox ya, atau pikiran yang berkabut. Artinya orang ini ada dalam kebingungan. Kayaknya aku pernah ngasih bacaan, nggak ada di itu ya, aku belum upload kayaknya. Jadi gini teman-teman, seseorang yang menjalin sebuah kontak fisik, entah itu cuman kontak verbal biasa ya, atau mungkin teman-teman bekerja di humas atau hubungan masyarakat, entah itu public area. Ketika kamu melakukan sentuhan fisik atau mungkin verbal, bahkan mungkin kamu komen-komen dengan orang, itu juga ada energi yang saling mengalir ya. Sehingga aku bilang bahwa ketika terjadinya suatu apalagi kontak fisik ini ya, ngerti kan maksud ini 18 plus, seseorang, aku bilang itu namanya soul merging atau perpaduan jiwa. Jadi ketika seseorang, kayaknya aku udah pernah dimana kalau kamu berhubungan dengan orang yang energinya bagus, orang itu akan menularkan atau mengcopy paste energi itu satu sama lain. Atau sebaliknya jika energimu lebih bagus, dia yang tadinya hidupnya berantakan akan semakin membaik, sehingga orang ini yang tadinya mungkin hidupnya biasa-biasa aja, sial mulu, boros segala macam, teman-teman di sekelilingnya akan merasakan aura dia kayak makin bagus. Orang-orang kan selalu ngomong gini, kok kamu jadi beda ya semenjak kamu pacaran sama itu segala macam gitu. Teman-temannya akan tahu tanpa dia sadar juga mungkin. Jadi mungkin teman-teman pernah ngalamin kayak gitu atau pernah dengar hal gitu. Sebenarnya itu karena cas energi dari pasangan yang tepat ya teman-teman. Ketika kamu berpasangan dengan orang yang tepat, hidupmu akan semakin membaik. Yang kamu yang tadinya sial, kamu mendapatkan energi berkah dari orang yang sayang sama kamu, orang yang mungkin dia tiap hari mikirin kamu yang baik-baik, yang tiap hari mikirin kamu yang baik-baik. Apalagi ini kalau kamu di posisi kamu kamu ngasih energi dia tanpa kamu sadari sendiri, sehingga dia yang tadinya tuh biasa-biasa aja, ketika udah mulai deket sama kamu, dia mulai kelihatan kayak makin cakep atau makin ganteng atau makin cantik. Dia masih hidupnya jadi lebih nyaman dan sebagainya. Tapi mungkin ketika dia sama orang lain ini dan dia berenergi yang agresif, dia ada dalam tawar momen energi. Karena apa? Karena dia berpasangan dengan orang yang salah. Karena aku bilang tadi nih, ketika kamu melakukan hubungan seksual, kontak fisik ya, ini secara seksual, entah itu pelukan, ciuman, atau melakukan itu ya, energi kamu akan saling mengelipas, aku bilang. Dan itu akan bertahan selama sekian, sampai 6 bulan atau 12 bulan kalau nggak salah ya. Dan itu juga dibuktikan di sebuah riset bahwa ketika seseorang itu bisa move on atau bisa benar-benar menghilangkan ingatan, karena sel-sel manusia tuh beregenerasi sepenuhnya tuh dalam waktu antara 6 sampai 9 bulan ya normalnya, dan paling lama adalah sekitar 1,5 tahun ya kalau nggak salah. Dan itulah yang membuat orang tuh sebenarnya kita tuh selalu menjadi sosoknya baru setelah jangka waktu itu, karena semua sel dalam tubuh kita tuh udah diregenerasi. Makanya sama juga nih, kalau teman-teman berhubungan dengan orang yang baik, energinya akan lebih lama bertahannya dibanding orang yang membawa energi yang negatif.
Tapi kalau misalnya kamu selalu menjalin hubungan secara random, apalagi ngedate sama sini atau mungkin hubungan seks bebas, energi itu kan nempel gitu, kayak dicas lagi, jelek lagi, jelek lagi. Jadi mungkin orang ini juga akan merasakan di mana ketika dia berpisah dari kamu yang mungkin ngasih segalanya, entah kenapa hidupnya jadi semak sial gitu. Jadi bukan kamunya yang ngedoain dia jelek, tapi kamu udah mencabut otoritas sih, mencabut energi baik yang selalu kamu kasih ke dia tanpa kamu sadar mungkin ya. Sehingga orang ini mungkin yang tadinya hidupnya mulai baik-baik aja, pas udah jalin hubungan sama kamu, dia tiba-tiba kayak ngerasa kok aku jadi makin sial, kok aku jadi sial mulu, kok aku jadi, apalagi pas dia ketemu sama orang yang nggak bener, orang yang nggak bisa ngasih kayak energi kamu yang ngasih ke dia, nggak bisa ngasih kasih sayang ekstra. Jadi teman-teman juga mungkin akan menemukan sebuah cerita di mana ketika kamu udah berpisah dari seorang, dari mantan pacarmu, mantan istri atau mantan suami, kamu ngerasa kayak ngeliat kayak kok dia kayak nggak secakap yang waktu sama aku ya. Itu biasanya pertanda bahwa energi mulai membuat dia naik gitu. Tapi ketika kamu tarik itu energinya, dia jatuh sendiri dengan sendirinya. Tapi bedanya teman-teman, kalau ketika orang itu berpisah sama kamu, orang itu makin glowing, masalahnya bukan di dia, masalahnya di kamu yang membuat dia jadi terpuruk. Jadi mungkin teman-teman juga pernah ngerti kondisi di mana ketika seseorang yang tadinya cakep banget ya, mungkin pasangan baru nih, masih baru pacaran, masih glowing, masih bagus, tapi ketika udah menikah dia jadi kayak jelek banget, kayak gembrot terus segala macam, dan nggak ada aura wibawa. Itu pertanda hubungan itu juga agak toksik, dan orang pasangannya itu nggak bisa memelihara hubungan ini menjadi hubungan yang baik, sehingga energinya kayak selalu kesedot. Jadi teman-teman akan selalu melihat secara sering ya, secara normal, banyak orang-orang yang nggak bisa menjaga pasangannya secara energi dan secara fisik, menjaga, merawat ya. Pasangannya menjadi pasangan yang kayak tiba-tiba gembrot, tiba-tiba nggak menarik lagi. Dan biasanya orang ini juga pada akhirnya akan terlibat dalam pusaran cinta segitiga, di mana ngelihat bininya atau suaminya udah nggak menarik lagi, dia diam-diam nyari yang muda lah, yang atau apapun gitu. Itu kan sering terjadi, ini sering banget kan. Ini yang sering, yang orang lupa bahwa itu energi yang saling mengcopy paste. Makanya teman-teman harus ingat bahwa untuk menjaga energimu, jangan menjalin kontak fisik sembarang, sekalipun itu cuman sentuhan, ciuman, atau bahkan mungkin ngobrol. Itu jangan terlalu gampang. Ini makanya juga akan apa ya istilahnya, teman-teman mungkin sempat ngalamin, aku lupa ngejelasin bahwa ini juga akan relatif dengan orang yang ketika jalin suatu hubungan dengan orang yang nggak benar, orang yang tadinya mungkin alim, anak rumahan segala macam, karena energi terpapar energi yang negatif, dia jadi di tempat kerja atau di lingkungan kelihatan uring-uringan, suka ngebantah segala macam. Padahal nggak kayak dulu kayak gitu. Dulu nggak kayak gitu. Itu sebab apa? Sebab dia melakukan soul merging atau kontak jiwa, mengcopy paste itu dengan orang yang membawa energi negatif yang lebih besar dari dirinya. Itu ya teman-teman. Tapi kebalikannya nih, kalau kamu berpasangan dengan seorang yang semakin kamu berpasangan dengan orang itu, kamu merasa hidupnya lebih bagus, berarti orang itu juga mungkin membawa energi berkah yang mengalir ke kamu, atau sebaliknya. Sesimpel itu sebenarnya prinsip energi mengalir ya. Dan ini jarang diamatin sama orang. Makanya teman-teman selain menjalin hubungan dengan orang yang secara fisik bagus, kita harus melihat nih energinya, perangainya kayak gimana, pembawaannya gimana, atau mungkin keseharian kayak gimana. Itu penting, karena itu akan menyangkut tentang apa kamu bisa menjadi semakin bagus atau akan semakin menurun. Orang ini, kita kembali lagi, ini kayak terlalu panjang ya omongannya, ini udah hampir sejam. Orang ini setelah dia mengejar cinta yang lain dan dia merasa rendah diri, dia mulai tahu bahwa dia nggak ada dalam situasi yang seharusnya. Dia kayaknya mulai sadar bahwa dia nggak boleh lagi ada dalam pembiaran. Kayaknya itu ya udah kelihatan, arahnya udah kelihatan dari kata ini. Karena dia tahu dia udah ngejar orang yang membuat dia justru semakin terpuruk. Tapi dia tahu bahwa kalau
dia nantinya sama kamu, dia udah mikirin kok, dia udah introspeksi diri sekarang. Ini udah progres ya, ini udah level progres ceritanya, dimana dia dalam lubuk hati yang terdalam tahu bahwa kamu tuh orang yang komplit. Kartu ini selalu digambarkan sebagai antara Ten of Pentacle sama Ten of Cup ya, orang yang komplit, orang yang husband material atau wife material, suami ideal jadinya di sini, dimana orang ini sangat solid, orang yang digambarkan sangat solid, sangat loyal atau setia, sangat penuh dengan cinta kasih. Dan orang ini juga selalu mengedepankan kebersamaan, mengedepankan gimana kita bisa maju bareng. Dan mungkin kamu yang ada di energi ini adalah energi dimana kamu sangat tradisional, hidupnya nggak neko-neko, dan kamu bukan orang yang suka mengikuti segala tren ya. Jadi mungkin kamu agak kuper ya, nggak semuanya sih, tapi mungkin kamu agak jarang ngikutin hal-hal yang kayak FOMO gitu. Dan dia tahu kamu pasangan yang tepat untuk seorang ini gitu. Ini makanya harapannya adalah dia berharap kondisi hidupnya akan membaik kalau dia bisa berpasangan sama kamu. Itu kalau orang yang di kartu ini bercerita tentang seseorang yang udah kamu kenal. Tapi sebaliknya nih, ini positioning ya, kalau ingetin sekali lagi, kemungkinan besar teman-teman juga ada di posisi ini dimana kamu udah mengejar arah yang salah, yang akhirnya kamu sadar bahwa semakin kamu kayak menunda-nunda ya, ini menunda-nunda banget ya, orang yang menunda-nunda, orang yang mungkin kurang bertekad, aku ngerasa kayak nggak terlalu niat banget buat ini gitu, kayak terlalu banyak delay, apalagi ini kartu ini pembiaran. Semakin dia menunda-nunda, dia tahu kamu akan diambil orang itu, ceritanya kayak gitu, intinya kayak gitu, karena hidup dia tuh chaos banget, dan itu menjadi sesuatu yang disebut miss opportunity, kesempatan yang berlalu begitu saja, dan dia kacau teman itu. Sekarang kita ingin mengetahui apa ya yang bisa, apa yang sebenarnya dia pikirkan di sini. Ini merepresentasikan bahwa orang ini ngambek bahwa gak ada orang yang bisa lebih dia cintain atau dia anggap spesial dibanding kamu. Sekalipun dia sempat mencoba mencari penggantimu atau dekat sama orang yang dia anggap mungkin badannya mirip atau wajahnya mirip atau perannya mirip, itu sesuatu yang akhirnya palsu. Dia tahu itu bukan sesuatu yang dia anggap memenuhi kriteria yang seperti kamu yang benar-benar kayak komplit banget itu, kamu yang membuat dia akan naik gitu. Oh kenapa ya gitu, kamu membuat dia merasa spesial gitu. Dan itulah energi yang sangat dia rindukan itu, energi dimana kamu baru kayak memuja dia kayak sebagai ratu gitu. And I was distraction from my pain. Dia tahu loh kalau dia udah nyakitin kamu ya, karena dia ngejar orang lain. Tapi ini kayaknya udah di masa lalu ya, jadi dia udah ngejar orang yang salah. Ini kayaknya jadi jalan cinta yang agak rumit ya teman-teman. Tapi kan kita ini ya, saya ingetin sekali lagi, kenapa kadang-kadang bacaan oracle tuh hampir mirip dari hari ke hari, karena kita harus sadar bahwa seseorang antara kamu dan dia atau orang ketiga itu nggak mungkin ya berubah sikap atau merubah keputusan dalam waktu sehari dua hari langsung iya aku sadar, aku tuh nggak mungkin. Jadi teman-teman akan selalu mendapatkan bacaan yang mungkin agak mirip-mirip kalau energinya sama. Itu orang ini nggak bisa dulu kamu deketin, sebab mungkin dia masih harus menyelesaikan konflik dengan seseorang, entah dia masih berpacaran atau berjalin hubungan, atau dia udah break up tapi dia masih belum harus healing ya, kayak semacam berbenah diri. Jadi aku nggak nyaranin buat teman-teman yang mungkin di ghosting atau diselingkuhin orang ini untuk menghubungi lebih dulu, karena ya kalau dia udah benar-benar udah sadar kalau dia masih nyuakin kamu, aku takutnya nanti kamu malah jadi gila gitu, jadi kayak apa ya namanya istilahnya,
jadi kayak merasa tertolak lagi, terus hancur lagi, berduka lagi, mengalami siklus yang sama. Jadi saya nggak pernah nyaranin buat teman-teman yang ada di posisi sebagai korban tanda kutip ya, sebagai orang yang ditinggalkan lah, atau orang yang di ghosting, atau yang diselingkuhin mengejar duluan. Tapi terserah kalau orang yang udah pergi duluan atau orang yang udah meninggal duluan itu mau datang dan melakukan perbaikan, itu lain cerita itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh punya kepercayaan buta bahwa oh dia kembali, oh gitu, nggak bisa seperti itu teman-teman. Apalagi yang cerita yang bisa kita ambil dari sini, ini kayaknya udah kebanyakan jatuh. Oh nggak cuma satu doang, dia kayak dirinya sendiri. I lost myself for a while. Apa ya istilah lebih tepatnya, dia kilaf. Iya benar, dia kilaf teman-teman. Dia tahu dia kilaf, dia tahu dia ngejar hal yang salah, dia tahu itu nggak memenuhi harapan dia, nggak memenuhi ekspektasi. Dia tahu itu nggak memenuhi ekspektasi. Makanya kenapa teman-teman, makanya dia merasa rendah diri, dia merasa bersalah, dan dia merasa bahwa dirinya tuh sangat naif untuk bisa mencari penggantimu kayak gitu, atau janjian kamu ada di sini. Dan ini ini nggak selalu tentang orang yang menjalin hubungan dengan orang lain ya, tapi gimana ya menjelasnya, orang ini mungkin juga punya masalah dengan keluarga, entah dia belum mendapat restu, atau dia di kerjaan itu lagi chaos atau kacau, atau dia masih ada ikatan dinas yang harus keluar sini segala macam dan waktunya nggak ada. Atau juga maaf ya, mungkin agak menyinggung sedikit bahwa orang ini mungkin merasa bahwa dirinya tuh masih kayak sakit-sakitan. Aku nggak tahu entah kenapa, aku kayak ngerasa orang ini mungkin sakit-sakitan, entah mungkin sesuatu ya, penyakit yang menular, atau dia habis kecelakaan, dia harus pengen sembuh dulu nih, dia harus sembuh dulu, dia harus bener-bener kayak clean banget untuk deketin kamu lagi, atau supaya kamu bisa ngedeketin dia. Ini akan kayaknya relatif dengan seseorang yang punya riwayat kecelakaan, atau dia harus ke fisioterapi, atau mungkin sesuatu yang terjadi dengan apa ya, sesuatu yang terjadi dengan penyakit menular ya. Oh nggak tahu penyakit menular apa sih. Oh iya gue tahu. Ini agak mungkin agak sedikit riskan untuk diomong, tapi mungkin orang ini juga kena penyakit seks menular atau sesuatu yang berhubungan dengan cancer atau semacam itu ya. Makanya dia merasa kayak soalnya tuh hidupnya dia kok udah kayak nggak ada harapan gitu. Kamu ngerasa kayak hidupnya ngerasa nggak ada harapan, tapi dalam lubuk hatinya kamu adalah orang yang akan menjadi tumpuan harapan. Kenapa ya agak ambigu. Makanya dia takut menghadapi masa depan. Apakah akan ditolak mentah-mentah, atau akan dicaci maki dan seperti itu yang ada di dalam pikiran orang ini saat ini kayaknya. Dan itu kayak berulang-ulang karena orang ini juga punya, kebilang tadi, dia punya trauma yang sangat kuat dalam dirinya, sehingga dia juga saat ini mungkin lebih cenderung untuk menyibukkan diri dalam kesehariannya ya teman-teman. Ya, ini adalah janji yang diucapkan untuk kamu. Entah dia harus menyelesaikan dulu masalah keluarganya, masalah pekerjaannya, atau dia harus memutuskan dulu ikatan dengan orang lain tanda kutip, entah itu sama selingkuhannya, atau mungkin dia balik ke mantannya, atau sama suaminya segala macam, mengurus proses perceraian dan sebagainya. Karena ini sesuatu yang mungkin agak sedikit beresiko kalau kalian dalam menjalin hubungan di saat dia masih ada urusan dengan orang lain gitu. Dan ini juga akan relatif dengan seseorang yang mungkin memberikan semacam janji di masa lalu ya, bahwa aku akan tetap menunggu kamu selama apa gitu, kayak kasih janji, atau mungkin aku menunggu jandamu atau semacam itu. Sorry, aku jadi kepecanda. Ini pada ini bukan sesuatu untuk dipecandaan ya, tapi kalian mungkin marah ya, mungkin hati ada istilah gitu,
kamu mungkin marah secara fisik, mungkin marah, tapi kalian berdua tuh kamu masih peduli sama orang ini. Kamu mungkin dibilang ke dunia bahwa aku nggak akan mau sama orang itu lagi, aku nggak akan mau balikan lagi atau segala macam, atau bahkan mungkin mencaci maki segala macam. Tapi dalam hati ini, mungkin dalam hati dia atau dalam hatimu juga, kamu masih peduli kok sama orang ini. Kamu masih peduli banget sama orang ini. Karena ini menjadi soulmate energi banget. Ini energi defense counterpart, soulmate tipe defense counterpart ya. Energi dimana seseorang yang ketika dia bisa kembali, ini akan menjadi pasangan seumur hidup. Kemungkinan ya, potensial. Jadi terserah mau apakah dia akan menempuh jalur itu dan kamu juga mau, atau orang itu akan melewatkan kesempatan itu seperti dia waktu itu melewatkan kesempatan itu juga. Aku coba menekan teman-teman. Kamu enggak, kayaknya dia dan kamu diingatkan untuk nggak merasa iri dengki atau merasa kayak kok dia bisa sih, kok aku nggak bisa gitu, kok dia bisa, orang-orang lain bisa bahagia, kapan ya giliranku akan datang gitu, kapan ya ini akan terjadi, kayak semacam, kayaknya lebih ke semacam sifat seperti itu. Dan emang ini kayak gini wajar, apalagi buat teman-teman yang mungkin terlalu lama menyendiri atau merasa tersakitin oleh seseorang yang akhirnya berpasangan dengan orang lain dan kamu ditinggalkan begitu saja kayak gitu ya. Tapi ini lebih ke mengingat bahwa kita nggak boleh loh membanding-bandingkan sesuatu yang memang bukan rezeki kita aja gitu, bukan rezeki aja sih. Dan kamu juga harus tahu itu, dan kamu nggak boleh mengkhawatirkan hal-hal yang sudah terjadi ya. Jadi mungkin teman-teman mungkin sempat mengkhawatirkan ya, kayak semacam kamu nggak boleh kayak ngerasa oh dia nanti kayak gimana, oh dia lagi asik sama pasangannya sekarang segala macam, dan itu membuat kamu khawatir, membuatmu gelisah. Ini kayak semacam bentuk pengingat bahwa kamu nggak boleh mengkhawatirkan hal-hal yang memang nggak sama kamu, kecuali memang seseorang ada dalam pengawasan kamu mengkhawatirkan nggak apa, tapi selama orang itu ada udah sama orang lain, jangan dikhawatirkan. Itu pengingat. Dan sama juga nih, mungkin orang itu juga ya, aku tahu orang itu khawatir ketika dia dalam fase berbenah ya, dia khawatir dia udah keduluan orang, itu yang membuat dia khawatir kayaknya. Enggak, iya benar, ini energi dimana seseorang di luar sana yang berkonflik itu dia khawatir sebab kamu sebagai sosok yang sangat ideal untuk dijadikan sebagai kayak pelindung seseorang gitu, kayak happy couple-nya tuh justru faktornya ada di kamu yang di sini, atau janjian ketika kamu di sini kamu ngeliat orang itu sebagai faktor penentu ya. Dan teman-teman harus bisa melihat gambaran besarnya, bisa mengingat ke depan tuh harus seperti apa. Ke depan itu, masa depan tuh masih panjang, masih indah, bukan sesuatu yang harus disesalin, bukan sesuatu yang harus dijadikan semacam ketakutan itu. Jadi teman-teman harus optimis bahwa hidup akan indah pada waktunya, semacam itu. Bentar, aku break dulu, bentar, ada sesuatu yang harus ya. Dan kebebasan dan pride, kamu sekarang udah bangga sama dirimu sendiri. Kamu sekarang udah tahu bahwa kamu jadi orang yang lebih kuat ya sekarang. Kamu udah gak lagi kayak dulu yang mungkin kayak patah hati, kayak menderita, gak berdaya, kayak menjadi seseorang yang selalu merasa lemah di hadapan orang ini. Tapi di sini kamu tahu bahwa kamu yang menjadi penentu sebuah hubungan. Jadi kamu udah bukan lagi ada dalam posisi kamu akan memohon seseorang ya. Dan ini juga menandakan
bahwa seseorang yang di sudut sini dia anggap kamu sebagai sosok sorry, lampunya ketampol. Kamu dianggap sebagai orang yang sangat perkasa ya, sangat powerful ya, sangat mungkin berpengaruh, nggak selalu tentang secara pengaruh secara global ya, atau di lingkungan masyarakat, tapi sebagai orang yang mungkin punya harga diri yang sangat tinggi dalam sebuah relationship, sehingga dia akan ketika dia nantinya datang dia mungkin harus hati-hati, takut itu akan menyinggung kamu gitu. Dan ya ini relationship yang kamu tunggu mungkin tahun ini akan datang, entah kamu akan bertemu dengan orang baru atau orang ini orang lama dengan energi yang baru. Nanti saya cek lagi di bacaan selanjutnya apakah teman-teman akan ketemu orang baru atau orang lama ini akan berubah dan tiba-tiba datang dengan energi yang baru. Yang jelas saat ini teman-teman akhirnya sadar bahwa kamu udah membebaskan diri dari rasa bersalah, rasa benci, rasa cemburu dengan orang yang udah nyakitin kamu dan sebagainya. Dan kebebasan dalam, kenapa aku jadi ingat pasal kebebasan berserikat dan berkumpul gitu. Kamu merasa sekarang break free dari pengekangan dari masa lalu. Ini adalah tahun keemasan kamu, tahun dimana kamu udah gak terlalu lagi kayak ngerasa kayak bucin, kamu gak terlalu ngerasa kayak harus memohon-mohon orang lain untuk bertahan dan sebagainya, karena inilah kamu sekarang, inilah kamu yang kamu udah jadi orang yang benar-benar komplit, jadi sosok yang memang harus akan jadi pasangan seseorang yang sangat dinantikan. Kepercayaan akan diperlukan dalam hubungan ini. Kamu harus bisa percaya sama dirimu sendiri dulu terlebih dahulu, dan bagaimana orang itu bisa dipercaya adalah kuncinya ya teman-teman. Jangan sampai seseorang di masa lalu itu datang dengan kondisi kamu nggak tahu nih intensitasnya seperti apa, sehingga kamu nggak tahu, dan sehingga kamu akan terjebak dalam pola yang sama. Itu akan lewat dengan bacaan ini. Mungkin cuman ini aja bacaannya untuk hari ini, kita akan sambung lagi berikutnya. Semoga beresonansi, dan semoga teman-teman yang sekalipun nggak beresonansi bisa mengambil hikmah dari pelajaran berharga ini. Karena seseorang di kartu ini sedang berhubungan dengan seorang avoidant, seorang denial, seseorang yang punya trauma masa lalu, sehingga pembiaran menjadi kunci kenapa hubungan itu jadi berantakan ya teman-teman. Semoga bacaan ini bermanfaat. Selamat beraktivitas.